Baik, tadi kita sudah menyinggung beberapa hal mengenai pergerakan politik ataupun juga arah angin kemenangan Amerika Serikat. Kini kita ingin membaca juga arah angin Pilpres Amerika Serikat seperti apa dampaknya bagi proyeksi ekonomi di tangan kedua kandidat Presiden Amerika Serikat tersebut. Adu kuat ekonomi adidaya. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu, Anda lihat dua ini. Saya ingin ada sebuah hal yang menunjukkan. Yes, sudah dimulai. Dan ini akan ditentukan pada besok bagaimana Hillary dan Trump harus mati-matian memperjuangkan beberapa battleground yang memang masih menentukan, beberapa titik yang masih menentukan perolehan suara mereka. Kita lihat ada beberapa seperti Florida misalnya ataupun North Carolina. Dan itu akan sangat menentukan kemenangan mereka. Kemenangan Hillary ataupun juga Trump akan menentukan arah ekonomi Amerika Serikat. Sebagai negara adidaya, negara terbesar di dunia, ini juga akan menentukan arah perekonomian secara global, termasuk emerging markets seperti Indonesia. Tapi terlebih dahulu saya bawa Anda untuk melihat bagaimana Schroders ataupun merupakan salah satu juga lembaga riset yang melakukan riset termasuk Moody's Analytics yang memberikan sebuah riset bagaimana ekonomi di tangan dua orang ini. Kita sering mendengar debat mereka, debat pertama, 2 dan 3. Kemudian mereka juga memberikan pandangan-pandangannya yang paling fenomenal. Kita lihat bagaimana Trump akan memberikan proteksi yang sangat ketat untuk Amerika Serikat. Dan tampaknya borderless yang selalu digaung-gaungkan oleh negara Amerika Serikat akan dipertanyakan. Kalau Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, akan penuh proteksi di sana. Ekonomi Amerika akan secara egois tumbuh dengan sendiri, tapi yang paling berpengaruh tampaknya adalah negara-negara yang memiliki hubungan dagang sangat ketat seperti Meksiko misalnya. Tidak heran kita lihat bagaimana pergerakan pemilihan suara di Amerika Serikat membuat peso Meksiko selalu berfluktuasi. Naik turun karena Meksiko memang memiliki hubungan dagang yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Lalu kemudian dengan Hillary sendiri, Hillary memang tidak terlalu menyetujui ya. Jadi perdagangan bebas ala TPP, Trans-Pacific Partnership. Tapi di satu sisi kita belum tahu, karena itu kan konsep saat ini. Biasanya nanti pasti akan seiring sejalan juga dengan sesuai partai di mana Hillary ada, yaitu Demokrat seperti yang Obama sudah lakukan. Tapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana di bawah kepemimpinan Trump ini indikator GDP ataupun juga pertumbuhan ekonomi, dan ini memang per Oktober. Jadi pada saat riset ini dikeluarkan oleh Schroders dan juga Moody's, mereka belum memperhitungkan potensi ataupun juga variabel angka dari ketika FBI membuka kembali kasus email Hillary, meskipun akhirnya sudah ditutup dan ditegaskan bukan merupakan aksi kejahatan. Ini per Oktober. Kita lihat bagaimana untuk GDP sendiri, kita lihat untuk tahun 2017, jadi ini ada 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi masa pemerintahan presiden ini akan lihat seperti apa. Akan tumbuh sangat tipis apabila ada di Trump, kemudian akan seiring turun. Bahkan di bawah 0% GDP Amerika Serikat yang sekarang ada di level sekitar 1,6% ya saat ini. Lalu bagaimana bila Hillary terpilih, maka GDP ataupun juga produk domestik bruto atau sederhananya adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh pada tahun 2017, semakin tinggi pada tahun 2018, tapi pada tahun 2019 akan terkoreksi dan menjadi negatif tahun 2020. Jadi persamaan mereka pada tahun 2020 itu tidak akan mudah bagi mereka. Apa yang tidak mudah? Karena Amerika Serikat saat ini yang selalu mendengungkan sistem perdagangan lintas batas, ternyata saat ini harus termakan omongannya sendiri. Karena Amerika semakin terbukti tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan bagaimana seorang Janet Yellen sangat ragu-ragu untuk menaikkan suku bunga acuan ketika Brexit misalnya terjadi. Atau ketika misalnya beberapa hal sentimen-sentimen dari Tiongkok. Selalu saja dalam pernyataan-pernyataan FOMC selalu dimasukkan, mereka selalu melihat perkembangan Tiongkok, mereka melihat perkembangan Brexit. Dan artinya bahwa memang tidak mudah untuk berdaya sendiri di tengah perekonomian global. Lalu selanjutnya saya dari pertumbuhan ekonomi saya akan ke inflasi. Kita lihat bagaimana Schroders memberikan proyeksi bahwa pada tahun 2017, 2018 hingga tahun 2020 di masa kepemimpinan mereka, inflasi hanya akan bergerak sangat sedikit pada 2017, naik
pada 2018 apabila Trump menjadi presiden. Kemudian kita lihat 2019 turun sedikit dan semakin kecil lagi pada tahun 2020. Jadi tantangannya adalah inflasi memang. Lalu bagaimana dengan Hillary? Kita lihat tidak jauh berbeda. Tapi kita lihat ini di 2017 ini akan ada di level 0%. Kemudian pada tahun 2018 naik tipis di bawah 0,5%. Kemudian kita lihat bagaimana 2019 juga hampir sama, naiknya sedikit. Kemudian pada 2020 justru dengan program-program disampaikan menurut analis yang ada di Schroders dan Moody's menunjukkan akan ada peningkatan inflasi. Lalu setelah pertumbuhan ekonomi, inflasi kita lihat adalah suku bunga The Fed. Dan kita tahu bahwa ketika nanti akan terpilih presiden baru, kita akan nantikan apakah The Fed akan menaikkan suku bunga sesuai janji, bukan sesuai janji, tapi sesuai pernyataannya. Paling 3 kali hingga akhir tahun ini. Kita lihat bagaimana Trump bila menjadi presiden, maka pergerakan arah Fed Fund Rate akan seperti ini trennya hingga tahun 2020. Jadi naik sedikit, kemudian akan turun-turun lagi hingga tahun 2020. Tapi bagaimana dengan Hillary? Ini yang paling kontras ya. Yang paling kontras adalah the Fed Fund Rate. Bagaimana di bawah Hillary itu akan naik. Jadi mereka akan membuat sebuah kebijakan moneter yang ketat ya. Jadi mereka memperketat lagi kebijakan moneternya tidak dengan Trump. Trump diproyeksi akan menurunkan suku bunga hingga tahun 2020. Baik, kemudian dari the Fed Fund Rate kita ke defisit neraca transaksi berjalan. Kita lihat ini adalah persentase defisit neraca transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto ataupun GDP. Kita lihat bagaimana di bawah kepemimpinan Trump akan selalu defisit dan bahkan semakin besar pada tahun 2020. Tapi pada Hillary tidak akan demikian. Jadi berbeda. Pada 2017 akan bergerak ke arah positif, tapi kemudian pada 2018, 19 hingga tahun 2020 maka akan semakin berada di zona negatif ataupun juga defisit neraca transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto. Dan paling tidak ini akan menjadi salah satu barometer bagi para pemilih di Amerika Serikat apa yang akan mereka pilih, karena di tangan mereka akan menentukan pilihan mereka akan membuat sebuah arah bagi ekonomi di negeri adidaya tersebut.